97 ada seorang ibu, dia datang ke rumah saya. Dia berkata demikian, Pak Daud, saya punya suami sudah terlibat okultisme dan dia terkena ilmu pelet selama 10 tahun, tidak kenal anak maupun istri, Pak. Bagaimana cara untuk mengatasinya, Pak? Bapak kan bekas dukun, tahu rahasia kelemahannya. Waktu itu saudara, saya ngomong sama ibu itu, saya akan beritahu titik kelemahan ilmu pelet itu, dan pasti suami kamu akan kembali dalam jangka 6 bulan. Kok lama amat? Daripada tidak balik selama-lamanya. Nah, waktu itu saudara, saya berkata, pasti akan kembali. Dan orang itu sudah tidak kenal anaknya lagi, dia sudah tidak kenal istrinya lagi. Dia 10 tahun meninggalkan. Akhirnya saya memberikan rahasia titik kelemahan itu, dan setelah itu apa yang terjadi? Suaminya belum sampai setengah tahun kembali dan bertobat. Nah, setelah suaminya kembali dan bertobat itu, saudara, saya berpikir, waktu itu kan tahun 96 saya dipanggil untuk melayani kembali. Tahun 97 saya mulai berpikir kembali, kalau saya tidak melangkah memberitahu rahasia titik kelemahan ini kepada semua orang, pasti akan banyak rumah tangga yang hancur. Karena banyak dari aliran pelet itu ada dari India, Bangkok maupun Indonesia. Tetapi semua kemampuan kekuatannya sama dan titik kelemahannya pun sama. Disitulah saya mulai berpikir bahwa saya harus kembali melayani Tuhan kembali. Jadi tahun 96 itu pernah saya vakum tidak pelayanan. Ya urusan bisnis, duitnya lebih oke, uangnya lebih banyak gitu loh. Nah, setelah saya pikir-pikir, saudara, saya tidak boleh egois. Tahun 96, 97, setelah begitu saya lihat kasus itu, kalau saya yang tahu rahasia kelemahannya, tidak memberitahu ke semua orang, pasti akan banyak orang berjatuhan, banyak rumah tangga yang akan hancur. Betul, saudara? Dan tahun 97 itulah saya mulai kembali melayani Tuhan dan ketemu Pak Alek. Waktu itu sama-sama can ompong. Akhirnya dia dipakai Tuhan, terangkat juga tahun 99 ya. Nah, saudara, disitulah saya mulai, akhirnya saya ambil keputusan untuk memberitahu rahasia titik kelemahan semua ilmu hitam, saudara. Dan salah satu yang akan saya bahas ini adalah tentang ilmu pelet. Nah, apa itu ilmu pelet? Ilmu pelet adalah suatu ilmu untuk menarik lawan jenis dan mengikat batin seseorang sehingga lupa sama anak istri, tetapi memiliki semua kelemahan dan memiliki titik kelemahan. Cinta yang palsu pasti kalah dengan disebut cinta yang murni. Nah, saat ini sebelum saya bahas ini, saya akan ajarkan sebuah lagu. Nah, lagu ini saya dapat di dalam surat Yohanes yang kedua. Surat Yohanes yang kedua, pasal 1 ayat yang ke-7. Surat Yohanes yang kedua itu perjanjian baru, yang buka perjanjian lama bertobat. Ayat 7 sampai dengan ke-11. Demikian firman Tuhan. Saudara yang genap, saya ganjil. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Setiap orang yang tinggal dalam ajaran Kristus tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Saudara kasih dalam Tuhan, dikatakan bahwa penyesatan akan ada di mana-mana di seluruh dunia yang keluar dari ajaran Tuhan. Saudara, saat ini kalau kita perhatikan tentang okultisme berkembang di seluruh dunia. Bahkan di Indonesia ada acara, ada setan, betul? Di sini ada dunia lain, betul saudara? Dan bahkan dukun-dukun itu ada di majalah-majalah
7 ke atas, dukun-dukun muncul di koran. Ingin tahu enggak saudara? Kenapa tidak tahun 93 ke bawah? Saya beritahu, tahun 93 ke bawah tidak ada dukun yang berani muncul di permukaan, betul? Ditulis di koran-koran. Ya dukunnya kebanyakan semua ngumpet-ngumpet, betul? Tidak terang-terangan. Saya beritahu, nenek saya adalah tokoh ilmu hitam, tukang santet. Nah, kalau ada yang dukun baru muncul langsung disantet mati, karena dia tidak mau ada saingan. Nah, setelah nenek saya meninggal tahun 93 baru bermunculan semua, udah aman. Dari tahun 93 ke bawah tidak ada dukun yang berani muncul. Nah, sehingga masalah ilmu pelet itu hanya segelintir orang saja, tapi 97 ke atas menjamur seluruh dunia, betul saudara? Dan terutama di Indonesia. Bahkan anak kecil pun ada yang belajar ilmu pelet, masih SMP gini-gini. Ini nah, santet sama pelet itu beda. Santet adalah suatu ilmu untuk membunuh, itu namanya santet. Guna-guna adalah sesuatu ilmu untuk menaklukkan seseorang, mempengaruhi jalan pikiran seseorang, terutama untuk naik pangkat, supaya takluk tunduk ya. Tapi kalau ilmu pelet itu khusus untuk menarik lawan jenis. Nah, ada yang tanya sama saya, Pak, bisa enggak bencong narik lawan bencong, Pak? Waduh, itu belum kepikir waktu di sana dulu. Karena zaman dulu tidak pernah ada pasien bencong. Nah, saudara, nah sekarang saya beritahu kenapa orang yang terkena ilmu pelet bisa lupa ke anak istri. Bisa lupa kemana saudara? Anak istri. Nah, saya beritahu kenapa bisa lupa ke anak istri. Saya minta Pak Alek maju ke depan untuk ngasih contoh. Nah, sekarang yang jadi dukunnya mana ya? Yang model-modelnya persis. Wah, ini. Oh iya, ini pakai hitam-hitam maju. Ini jadi dukun. Nah sekarang ini yang jadi apa namanya? Korban. Nah sekarang yang perempuannya yang melet, cari yang paling gemuk. Mana? Mari sekarang ibu ini yang kesini bu, yang pakaian merah. Nah ini setan aja lihat bingung. Jadi, oh tidak terlalu gemuk, cantik juga. Nah ini sekarang yang jadi istrinya. Coba yang ini di sini. Ini. Masa si Toto kasih yang gini? Kasihan dong, hidup sekali. Nah, sini. Kenapa orang yang kena ilmu pelet? Pelet itu ada dua macam. Pertama, jenis lemparan, yaitu benda kayak kembang kandil. Tahu kembang kandil? Nah, yang tahu kembang kandil biasanya sering dukun memang. Nah, kembang kandil, merica, apa saudara? Merica atau garam atau bunga itu biasanya dilempar gini atau disebarkan ke tempat cewek itu atau cowok itu yang jalan. Nah, tapi ada sesuatu yang kedua, ada yang jenis kedua yang disebut pelet yang pasang susuk, emas, berlian, sambar, lilin. Tapi yang ada yang jenis ketiga yang lebih hebat yang disebut untuk mengikat batin. Apa saudara? Suatu mantra untuk mengikat apa? Batin. Nah, sekarang saya beritahu. Ini jadi Mbak Dukun sini. Sekarang gini. Mbak, minta tolong. Persis yang pasien saya dulu. Saya minta tolong Untuk dipeletkan si Bejo.
Saya belum pernah jadi dukun. Apa permintaanmu? Apa permintaanmu? Saya akan jalankan. Saya akan jalankan. Mau minta berapa lama? Mau minta berapa lama? Sampai hartanya. Sampai hartanya habis. Selaka amat lu. Kecil kalau Langsung si dukun ini. Weng. Cuk. Gini. weng. Vitamin komplit keluar. Nah, setelah itu mantra akan bekerja. Ini kan suami istri. Suami istri pasti ada namanya ikatan batin. Berarti ada apa saudara? Nah, makanya kalau si istri sakit atau kecelakaan, suami bisa terasa, betul? Nah demikian istri, kalau suaminya mengalami kecelakaan, dia akan memiliki perasaan kaget, betul? Walaupun tidak ada yang ngasih tahu, jarak jauh, menyeberang laut pun, karena ada apa? Hubungan batin. Langsung mantra diucapkan, kan dia misalnya punya anak, langsung hubungan batin ini diputuskan dengan mantra, betul? Langsung ini juga dengan anak dibaca mantra terputus. Nah ikatan batin ini yang terputus ini disambungkan ke dia dengan mantra ini, dijadikan satu sehingga ini akan lupa ini maupun anak-anaknya semua. Karena apa? Hubungan batinnya ini sudah terikat di sini. Udah ngerti saudara? Nah silakan kembali masing-masing. Kembali ke habitat. Ngerti saudara? Sehingga orang yang terkena ilmu pelet, dia bisa lupa ke anak istrinya dan lupa ke semua orang. Ya hanya yang diingat hanya satu, perempuan yang melet itu. Dan kekuatan pelet yang memakai mantra, ini kita ajarkan dulu tentang kekuatan pelet yang memakai apa saudara? Kekuatan mantra ini bertahan sampai 15 tahun. Dan kalau tidak segera ditangani, orang tersebut bisa gila. Nah ini yang disebut mantra jaran goyang. Itu suatu mantra yang sangat jahat. Dan itu orang bisa teko gendeng mulut ngengklem. Artinya apa? Orang bisa bego kalau tidak ketemu dengan perempuan yang melet itu. Dan biasanya itu dalam suatu misi untuk menghabiskan harta. Nanti saudara nanti nyuguhin toh blow on semua. Ngerti? Nah, apa cirinya orang yang terkena kayak pelet? Saya beritahu, karena pernah ada seorang ibu yang minta tolong sama saya. Suaminya umurnya 50 lebih, istrinya umurnya 25. Nah, suaminya ini main perempuan sama sekretarisnya dan main perempuan lagi sama berapa orang. Nah ibu ini minta tolong sama saya, Pak tolong dilihat apakah ini kena pelet atau bukan. Akhirnya suaminya ketemu saya, ini bukan pelet tapi bandot tua. Kalau jenis bandot tua ada caranya sendiri, itu hanya Tuhan yang bisa jamak gitu, betul? Hanya Tuhan yang bisa apa? Didoain supaya dia bertobat. Nah saudara, orang yang terkena pelet ada cirinya. Sekarang saya beritahu. Ciri yang pertama, pada waktu jam 6 sore dia akan gelisah, jalan mondar-mandir di pintu. Kenapa mondar-mandir? Karena mantra itu diucapkan pada waktu tepat jam 6 sore. Sehingga orang yang terkena mantra itu akan berjalan apa? Mondar. Ngerti? Dan yang kedua, setelah mondar mandir, yang kedua, yang bersangkutan tidak betah di rumah. Dia tidak betah di rumah. Tahu betah? Bahasa Indonesianya yang lebih kerasan, tidak kerasan di rumah. Jadi kalau di rumah tuh inginnya keluar terus. Nah, inginnya apa? Keluar terus. Nah,
Dan yang ketiga, jam 12 malam kalau dia pas tidur itu geragap-geragap gini ya. Kenapa geragap-geragap gini? Karena mantra itu bekerja tepat tengah malam jam 12 malam, sehingga di dalam hati dan dirinya terjadi pertolongan batin karena itu cinta yang tidak wajar, cinta yang tidak apa, sehingga akan jadi peperangan batin. Itu biasanya jam 12 malam. Jelas? Itu akan gini, geragap-geragap. Dan yang keempat, dia akan benci ke anak istrinya, benci akan melihat anak istri, dia lupa sama anak istrinya, bahkan maaf kata sama orang tuanya pun tidak mau mengakui, lupa, benci semua orang. Karena apa? Ikatan batin ini sudah terputus. Sejahat-jahatnya harimau tidak memakan anaknya sendiri, betul? Betul? Tapi kalau orang sudah kena ilmu pelet, dia lupa ke anaknya, lupa ke orang tuanya. Yang diingat satu, si wewe gombel. Jelas? 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 Nah, dan yang kelima, dia akan mengalami jadi suka menyendiri. Tahu suka apa? Menyendiri. Sekarang saya beritahu. Sebenarnya kelemahan ilmu pelet itu mudah. Nanti tak beritahu cara memutuskan ikatan batin yang dari wewe gombel itu untuk mengembalikan ke suami istri. Kalau dia belum punya istri, ada namanya orang tua, ya kan? Nah, ada bekas istri, tetapi tidak ada bekas anak, betul? Ada tidak bekas istri? Cerai bekas istri, betul? Tapi tidak ada orang yang disebut bekas anak. Sekalipun itu dia punya anak dari pelacur, tetap anak kandungnya, betul? 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 Sekalipun jahat apapun juga, tetap dia adalah anak, betul? Sebenarnya titik kelemahan ilmu pelet terletak ada di anak kandungnya sendiri. Kalau anak kandungnya ini didekatkan kepada yang kena korban, misalnya suaminya itu terkena pelet, cara yang pertama adalah dekatkan ke anaknya. Karena ingat, yang berhubungan darah yang dengan dia itu yang paling kuat ikatan batinnya, yaitu anak kandung. Betul? 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 Nah, dan ingat, kalau dia belum punya anak, belum punya istri, yang dekat dengan dia adalah kakak atau adik kandung. Nanti saudara, yang berhubungan darah yang kuat, dan sama lagi orang tua kan kandung itu didekatkan. Nah, kelemahan ilmu pelet, bila ada yang berhubungan darah dengan dia, dekat sekali dengan yang korban. Nah, ini kelemahannya. Maka Alkitab berkata apa? Kasihlah yang terbesar, betul? Nah, dan yang kedua, ini kelemahan ilmu pelet yang kedua. Bila yang jadi, misalnya yang korban itu suaminya, yang dirugikan pihak istrinya. Nah, cinta yang palsu lawannya adalah cinta yang murni, betul? Ingat, yang kedua, istrinya harus bisa mengampuni suaminya. Memang teori mudah, praktek susah. Mengampuni itu bukan hal yang mudah, betul? Padahal untuk mengalahkan ilmu pelet itu, si yang istrinya harus mau mengampuni suaminya, bahkan mengampuni orang yang sudah melet suaminya. Susahnya. Siapa yang ngomong mudah angkat tangan? Hanya dengan kekuatan Tuhan saja baru bisa. Tak beritahu tentang kelemahan ilmu pelet. Batu yang keras lawan batu yang keras, hancur.
misalnya ada yang satu yang menang, tetap ada bekas luka, benturan, betul? Nah, kadang kalau ada orang kena, suami yang kena pelet, carikan dukun ilmu pelet lebih hebat. Nah, itu batu lawan batu, apa yang terjadi? Nanti yang bersangkutan akan terkena benturan ilmu. Nah, benturan ilmu ini akan disebut namanya radiasi. Radiasi mantra, menjadi benih mantra. Memang nanti yang kena pelet ini kembali ke istrinya yang sah, tapi hanya 1 atau 2 tahun lagi. Mantra yang bekas radiasi itu akan menjadi benih mantra. Menjadi apa? Nah, yang bersangkutan nanti akan menjadi maniak seks atau disebut hiperseks. Sehingga suaminya kalau dulu hanya main kena pelet sama satu perempuan, setelah didukunin kembali ke istri, nanti dia main perempuan 5 wanita sekaligus. Jadi saya beritahu, perang ilmu hitam itu tetap berdampak akibat. Jelas saudara? Jelas? Jelas ya? Tetapi cara mengalahkannya yaitu apa? Kasih. Apa saudara? Apa saudara? Kasih. Ingat, bila engkau tidak mengampuni, Bapamu pun tidak mengampuni. Itu firman Tuhan, saudara. Dan kalau engkau ada akar pahit, itu menghambat hubunganmu kepada Tuhan pula. Jelas? Jelas? Ini pekerjaan yang tidak mudah. Ini pekerjaan yang betul-betul susah. Kan ada orang yang saking bencinya. Dan ingat, si istri, kalau misalnya itu tidak punya istri, orang tuanya harus betul-betul punya motivasi yang tulus. Karena ada juga istri jengkel suami nyeleweng. Karena apa? Jatah uangnya berkurang. Betul kan? Kalau suami nyeleweng, jatah uang istri, uangnya berkurang. Betul? Nah, kalau dia masih memiliki perasaan yang tidak tulus ini, tidak bisa. Dia harus melawan cinta palsu itu dengan cinta yang murni. Yaitu apa? Dia harus apa? Menghilangkan motivasi yang tidak benar. Menghilangkan motivasi yang apa? Jadi dia betul-betul kasih, dia cinta yang murni. Jelas saudara? Ngerti? 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 Nanti jadi toh kayak orang on. Ngerti? Tidak boleh ada motivasi yang aneh. Harus betul apa? Hanya satu. Kuncinya apa? Si istri harus menerima apa adanya suaminya. Demikian kalau yang kena itu anak, orang tua kandungnya harus menerima apa adanya. Nanti saudara, karena yang berhubungan darah dengan dia itu yang paling kuat. Jelas? Jelas? Ini yang ketiga, bila engkau tidak mengampuni, Bapamu pun tidak mengampuni. Bila engkau mengampuni, maka engkau diampuni Bapak. Dan yang ketiga, dan yang keempat, ini penting sekali ya. Karena tak perhatikan masa ilmu pelet ini baru berkembang di seluruh dunia. Di Amerika pun juga ada. Di Singapura pun walaupun negara canggih, tetap ada yang pakai ilmu pelet. Betul? Betul? Nah, ini yang keempat. Si istri kalau yang jadi korban suaminya, dia tidak boleh mengungkit masa lalu suaminya. Artinya apa? Jangan diungkit. Kamu kan perempuan ini. Biasanya perempuan itu kalau udah cemburu cerewet kayak bebek. Karena apa? Dendam, dongkol. Betul? Betul? Padahal untuk mengembalikan suaminya, dia harus apa saudara? Tidak boleh mengungkit-ungkit kesalahan suaminya. Alkitab ini ngomong apa? Tuhan aja kalau mengampuni kita melupakan. Betul? Betul? Nah, kebanyakan kalau udah dendam, orang tuh kamu jadi daun saya tidak ngambil, jadi air tidak minum, nah jadi uang tak ambilin semua. Itu manusia. Betul? Fakta di lapangan. Betul? Nah,
Nah, itu dia harus apa? Yang kelima ini, dia tidak boleh mengungkit masa lalu suaminya. Jelas? Walaupun apapun juga, saudara ingat, untuk mendapat sesuatu yang berharga, seseorang harus berkorban. Betul? Untuk menyelamatkan dunia pun Yesus berkorban untuk kita. Nah, memang kita korban perasaan, tapi ingin saya beritahu, itu ada jalan keluar untuk pintu pertobatan suami saudara. Ngerti? 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 Ngerti saudara? Ingat, ada yang semangat ngerti itu kelihatannya suaminya kebawa mobil. Karena semangat. Oh, caranya tahu sekarang. Kelemahannya ini. Oh, awas kamu nggak? Awas lo. Kelemahannya udah tahu ini. Nah, sekarang yang keenam yang disebut memutuskan hubungan batin. Pernah suatu kejadian ada di Manado. Saya melayani seorang pengusaha. Istrinya itu wajahnya mirip Yuni Sara, tapi bedanya Yuni Sara agak hitam, ini putih, lebih cantik. Suaminya ini kena pelet sama pembantunya. Nah, pembantunya itu maka berat badannya aja sekintal, 100 kilo. Kakinya, oh Pak Jadi tidak ikut gitu ya, segini dah, mirip bulldozer. Tahu bulldozer itu traktor untuk ngeratain jalan tuh loh. Kakinya segini, wajahnya itu gini loh, giginya, hidungnya habis pesek. Tapi suaminya ngomong apa? Bahwa pembantunya itu cantik sekali. Sampai istrinya bingung, gimana suami saya itu kena sakit apa? Karena itu benar ya, padahal istrinya itu cantik. Langsing, ini pembantunya langsung hitam. Kalau saya masih ingat, saya pernah khotbah ada di Irian Jaya yang datang 10.000, tapi nggak kelihatan semua. Yang kelihatan yang giginya. Waktu saya khotbah di Irian Jaya, wah hitam semua ya. Sak bupatinya pun juga hitam. Hitam semua ya. Jadi saya khotbah di antara 10.000, yang kelihatan tuh hanya yang kena lampu aja. Yang lain, mana nih orangnya? Pak Bupati ngomong gini, ini yang datang 10.000, nggak mungkin Pak. Lah Bapak kan nggak tahu, ada yang nggak kelihatan juga. Waduh, saudara, ini benar. Itu istrinya sampai bingung, Pak. Ini nyelewengnya tuh sama pembantu. Nah, pembantunya ini jago ilmu pelet dan ngomong apa? Bahwa pembantunya lebih cantik melebihi istrinya. Bahkan temennya aja, teman-teman tetangganya tanya, pembantu itu kan bulldozer gitu, gemuk ngotot gitu. Istri suami ngomong apa? Sama teman-temannya aja ngomong apa? Wah, lebih cantik ini mau tak nikahin gini, sampai bingung. Nah, bahkan akhirnya suaminya dipertemukan ke saya. Waktu dipertemukan ke saya lihat foto pembantunya. Coba lihat foto pembantu ini, cantik dong, cantik. Dalam hati saya, kacau nih orang. Sarno, sarapnya kena ini. Habis ini, terusan istrinya ngomong sama saya, Pak, itu suaminya udah kena berapa tahun, jadi gini deh. Padahal suaminya pun juga ganteng, ya saingan sama Alek lah. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya saya ngomong, tak beritahu caranya, tapi ini bisa 1 atau 3 tahun. Pak, lama amat Pak, daripada tidak balik. Mau mana? Karena ini, jangan ingat, jangan ada namanya pertarungan ilmu hitam. Karena itu ilmu putih, ilmu hitam semua dari setan. Jin hitam, jin putih tidak ada, semua jin hitam, tidak ada jin belang.
Akhirnya, karena apa? Itu nanti kalau terjadi benturan ilmu, akhirnya apa? Mania, keadaan tambah lebih parah. Akhirnya tak beritahu titik kelemahan ini. Akhirnya apa? Suaminya pergi kemana-mana, anaknya diikutkan. Saya tak ajarin cara memutuskan ikatan batin. Nah, bagaimana cara memutuskan ikatan batin? Mari kita buka Alkitab kita. Injil Lukas pasal 10. Injil Lukas pasal 10 ayat 17 sampai 20. Saya tak minum dulu. Dengan 20. Saudara yang genap, saya yang ganjil. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Ayat 18 sudah baca. Lalu Yesus kepada mereka, aku melihat di sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Saudara kasih Tuhan dikatakan apa, saudara? Aku memberikan kamu kuasa untuk menginjak dan ular. Artinya apa? Mengalahkan segala kuasa gelap. Nah, saudara, bagaimana cara doanya? Kan dia ikatan batinnya terputus, betul? Betul? Nah, doanya bagaimana? Di dalam nama Tuhan Yesus. Coba saya ikuti saya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kuasa setan yang mengikat batin. Nah, kalau suaminya namanya Bejo, sebut aja namanya Bejo, atau Tumis mata Tumijo. Di dalam nama Yesus, aku patahkan, aku putuskan dalam nama Yesus. Dari kekuatan ini yang mengikat batinnya ini, aku putuskan, aku patahkan dalam nama. Sebut nama perempuan yang mengikat itu. Hubungan batinnya aku putuskan di dalam nama Tuhan. Dan kalau dia sebagai istrinya, karena aku adalah istrimu yang sah. Nah, ini yang penting. Di dalam nama Tuhan Yesus. Pak, kalau misalnya istri simpenan bisa enggak? Wah, itu udah bisa. Masa ngomong dalam Yesus karena aku istri simpenan. Lain cerita. Itu harus istri yang apa? Di dalam nama Tuhan. Ingat, cinta palsu hanya bisa dilawan dengan cinta yang. Dan sebelum jam 6, saudara angkat pujian menyembah Tuhan. Ucapkan kata itu, penyembahan pujian, Allah bertata di atas pujian, dan katakan di dalam nama Yesus. Apa, saudara? Segala kuasa setan, kuasa iblis keluar. Karena apa? Mantra itu dikirim tepat jam 6. Jadi sebelum jam 6 doa apa? Nah, 1 jam lah doa. Dalam Yesus setan keluar jadwal. Dan kalau suaminya di rumah, usahakan pegang bagian sini atau bagian sini, pokoknya menyentuh kulitnya atau sini. Misalnya dari ini, kalau pas dia mandi doain dalam Yesus setan. Walaupun tidak menyentuh, kan kuasa doa tidak dibatasi ruang dan misalnya. Tapi jangan waktu istri suaminya tidur langsung dipokong. Dalam Yesus setan keluar. Wah, wah, gini dia. Nah, pelan-pelan aja dalam nama Tuhan Yesus. Pegang. Karena mantra itu bekerja tepatnya sebelum jam 6 sudah harus doa dalam nama Tuhan. Jelas? Pak, kalau suaminya itu tidak di rumah, jarak jauh, saudara berdoa. Dan usahakan saudara kalau jarak jauh sering telepon dia, terutama apa? Anaknya. Karena
titik kelemahannya ada yang di anak kan, kalau enggak orang tua kan, jadi suruh telepon. Karena apa? Itu nanti akan mengubah dari dirinya, akan terjadi goncangan pergaulaan batin yang tambah kuat. Dan karena apa? Orang yang terkena ilmu pelet biasanya yang pertama kali diingat waktu dia sembuh itu anaknya dulu ya. Jadi yang jadi istri harus berlapang dada, baru istrinya ingat itu yang baru kedua. Tapi yang ingat pertama kali apa saudara? Karena tidak ada bekas anak. Nanti saudara itu harus dekat ya, betul? Didoain dalam nama Tuhan. Nah, kalau itu jarak jauh, usahakan suruh anaknya, suruh apa saudara? Nelpon. Pak, kalau anaknya tidak bisa ngomong, masih bayi, nah disuruh telepon, dengarkan suara bayinya itu. Gitu, udah cukup, mau kait-kait gak apa-apa. Karena apa? Itu karena nanti dia akan indah. Karena titik kelemahannya ada yang berhubungan dengan apa saudara? Nah saudara, dan jam 11 sampai jam 12 saudara harus berdoa. Doa apa? Sebut nama suaminya. Dan ingat, saudara harus memperhatikan suaminya. Walaupun dia nanti ngelempar meja atau apa, walaupun di tetap harus mengampuni, layani dia, beri dia perhatian penuh melebihi sebelum menikah, terutama pada waktu pacaran. Karena orang waktu pacaran itu dunia seakan milik berdua, yang lain ngontrak. Saya beritahu, orang kalau putus pacaran yang disesali itu bukan perpisahan dan juga bukan pertemuan, tapi ongkos pengeluaran. Itu yang perlu diperhatikan. Itu fakta di lapangan, betul? Orang pacaran putus itu bukan karena perpisahannya, bukan pertemuannya, tapi ongkos keluar. Makanya saya punya teman itu pacaran putus, kan sekolah Alkitab, tiba-tiba ngelilingi tembok sekolah. Saat dia ngomong sama saya, ini kalau saya nyanyi tembok roboh, oh jangan roboh, tembok sekolah. Kamu kena apa? Putus pacaran. Bayangin Pak Daud, setahun 10 juta, 2 tahun berapa? Padahal saya pacaran 8 tahun. Waktu putusnya totalan. Jadi kalau kita orang Kristen tidak boleh cerai. Tidak boleh apa daerah? Apapun yang hanya kematian yang memisahkan. Dan itu doa. Dan itu ingat, dalam nama Yesus segala ikatan batin kekuatan setan, sebut nama suami saudara. Kalau saudara sebagai orang tua, sebut nama anak saudara dan perempuan atau laki-laki yang meret itu. Di dalam nama Yesus, aku putuskan di dalam nama Tuhan. Sambil ngomong apa? Karena aku istrimu yang sah. Kalau orang tua, karena akulah orang tua kandungmu. Ingat, itu nanti sudah putuskan, itu nanti ikatan batin kembali, itu nanti tidak lama sudah balik. Tapi kalau udah balik, jangan disinggung masa lalunya dia, dan jangan diungkit-ungkit tentang perempuan itu, karena itu kelemahannya. Karena kalau diungkit-ungkit akan terjadi pergaulaan jiwanya. Karena mantra itu kalau dikirim merusak jiwa seseorang. Jiwanya dalam masa peralihan. Apa saudara? Nah, jadi harus apa? Diberi perhatian, jangan diungkit masa lalu. Pak, kalau menghadapi suami bandel tua bagaimana? Nah, harus dengan apa? Kasih pula. Saya punya seorang kawan saya ini terkena narkoba 4 tahun, jenis sabu-sabu, hampir busa-busa. Itu terkena 4 tahun, itu terkena narkoba 4 tahun. Dan sekali ngisep itu 1,5 gram sampai 2,5 gram setiap hari ngisep sabu-sabu. Dan dia 1 bulan di diskotik 29 hari, 1 hari libur. Itu toh
Dan dia kalau sekali main perempuan, karena sabu-sabu kan itu jadi orang tidak karuan ya. Sekali booking perempuan 8-9 wanita. Istrinya ini berdoa terus. Nah ini jual ikan koi, Pak Jendi kenal tuh ya. Itu sampai ngasih apa? Ngasih makan. Waktu ngasih makan, suaminya apa? Nggak tahu. Kok nasinya itu dilempar. Tapi istrinya ini tetap mengasihi suaminya dan tidak pernah ungkit-ungkit kesalahan suaminya. Nah kebanyakan kalau perempuan kalau luka hati kan banyak yang gini-gini gitu, nah. Jangan, itu malah menimbulkan masalah. Nanti saudara belajar mengampuni, tapi sama apa saudara? Nah akhirnya didoain terus 4 tahun. Tiba-tiba suaminya gini, aku ini kok jahat sekali sama istri saya, walaupun tak jahatin dia tetap baik. Akhirnya suaminya bertobat jadi hamba Tuhan juga. Padahal bayangin, sabu-sabu. Pertama kali ketemu saya aja masih gini ya, gimana badan? Bisa lepas, sembuh sampai sekarang. Dia lepas dari narkoba tahun 2000. Dia terkena narkoba 4 tahun. Kalau Pak Alek parah itu 13 tahun. Harusnya udah dia mati itu. Tapi masih hidup, Tuhan puji Tuhan ya. Nah, tapi rambutnya rontok juga. Agak botak ya. Jadi saya beritahu harus apa darah? Nah, jadi untuk mengalahkan ilmu pelet sebenarnya ada satu kata. Itu adalah dan doa apa? Itu ditolak dalam nama Yesus. Dan ikatan batin dengan suaminya ini, ingat, akan kembali seperti sedia kala. Tapi si istri harus ngomong apa? Karena aku istri yang aku putuskan di dalam nama Tuhan Yesus segala ikatan batin yang dibuat setan. Ingat, yang dibuat apa? Dengan perempuan ini aku batalkan di dalam nama Tuhan. Dan ingat, darah Yesus menutup bungkus tubuh jiwaku, membebaskan hidupku. Ingat, kasih ini luar biasa. Jelas? Udah ngerti? Nah, kalau ilmu pelet yang jenis mantra, ada juga jenis yang pakai pasang susu. Susuk bagian ini, sini, sini. Ada juga makata, ada di susuk bagian kemaluan. Kalau orang biasanya pakai pelacur, kalau seorang pelacur pakai susuk yang di kemaluan, itu korbannya laki-lakinya itu akan sakau seperti orang terkena narkoba. Lebih parah lagi kan? Tetapi kelemahannya sama, yaitu dengan apa? Kasih. Apa saudara? Ingat, jangan diungkit-ungkit kesalahan dia. Jelas saudara? Dan beri perhatian yang penuh. Nah, saya jelaskan tidak mungkin bisa membahas ini sebenarnya membutuhkan waktu 2 jam. Nah, kalau 2 jam saya udah lapar. Nah, nanti baca bukunya sendiri. Ada bukunya enggak Pak Jendi? Oh enggak. CD-nya ada? Oh enggak ada juga. Jadi nanti waktu dia dikirim ya masalah ilmu pelet ini. Ingat, kalau jenis mantra ini 15 tahun. Tapi setelah itu yang korban akan jadi apa? Sinting. Kalau jenis pasang susuk itu paling lama 1000 hari. Berapa saudara? 1000 hari. Tapi disambung lagi, tambah 1000 lagi hari, pusing juga. Ada 40 hari. Berapa saudara? 40 hari disambung lagi. Tapi kekuatan mantra itu apapun juga, titik kelemahannya kasih. Dan terletak di mana? Yang berhubungan dan melawan cinta yang murni. Dan yang ketiga adalah kasih. Dan ingat, doa peperangan ini jam berapa adalah? Sebelum jam 6. Karena mantra itu dikirim walaupun jarak jauh. Ingat, doa tidak bisa dibatasi ruang dan waktu.